setelah menguraikan tentang orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berpuasa, yang puasanya itu berhasil, insya Allah sudah terbuka untuknya pintu surga. Kayak itu, kayak gitu nah. Lalu ada yang bertanya, jadi kalau pintu surga sudah terbuka, apakah sudah bisa kita masuk saja ini? Terimalah Pak Wan Ikhlas dan Nona. Pertanyaan ini sebenarnya mengandung jawaban yang penting. Sama dengan kontrak atau informasi-informasi terkait promo. Nah, jangan lupa biasanya di bawah ada klausul yang berbunyi syarat ketentuan berlaku. Nah, jadi memang tidak langsung begitu saja. Sudah berpuasa, sudah qiyamul lail, sudah tamat Al-Quran, sudah berinfak bersedekah, lalu bisa langsung masuk surga? Tentu tidak. Karena pertama-tama tentu harus mati dulu. Tapi selain ini ada yang penting. Yang ingin kita sampaikan adalah hal-hal yang akan menghalangi orang untuk masuk ke dalam surga, walaupun dia sebenarnya sudah punya cukup amal. Karena ada beberapa hadis yang memiliki frasa itu bunyinya la yadkhulul jannah. Nah, itu banyak hadis seperti itu. Agak 5 atau 6 hadis yang bunyinya seperti itu ada. Arti dari frasa itu adalah tidak masuk surga atau tidak akan masuk surga. Kita sampaikan agak 3 sekarang. Yang pertama, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang-orang yang memutus silaturahim. Jadi walaupun sudah banyak amal, seperti sudah memegang tiket ke surga, tapi kalau memutus silaturahim, maka tidak jadi juga masuk surga. Tertahanlah, tidak jadi masuk surga. Cuma jangan kita berpikir kalau tidak bisa masuk surga, dia main-main di luar dulu. Tidak bisa. Karena tempat nanti cuma 2. Kalau tidak masuk ke dalam surga berarti masuk ke dalam neraka. Kalau kita memakai teori Wasil bin Atta yang berpaham Mu'tazilah, al-manzilatu baina manzilatain, ada satu tempat di antara 2 tempat ini, di antara surga dan neraka, itu cuma untuk bayi. Kan itu perdebatan Wasil bin Atta dengan Hasan Asy'ari. Mengapa pula bayi masuk surga? Dia belum beramal lagi. Untuk masuk surga kan harus ada amal. Kalau dia akan dimasukkan dia ke dalam neraka, dia tidak pernah berdosa, ya kan? Ailam kalau Hasan Asy'ari menjawab, makanya kata Wasil bin Atta, pasti ada tempat satu lagi itu. Tapi itu Mu'tazilah. Tapi karena kita tidak bayi, tidak ada masuk ke dalam konsep ini. Jadi kalau tidak masuk ke dalam surga, ini bahasa lainnya itu diperhalus bahasanya oleh Nabi, artinya masuk neraka.
Yang pertama. Yang memutus silaturahim itu kita kan sudah sama maklum. Jadi orang-orang yang bersaudara lebih lagi yang beradik kakak, orang tua dengan anak yang memiliki hubungan silaturahim, hubungan darah, lalu diputus silaturahim. Baik dengan terang-terangan ataupun dengan tindakan. Dengan terang-terangan maksudnya dengan ucapan. Mulai sekarang kita berhenti berusaha. Mulai sekarang jangan panggil juga saya bapak lagi. Kalau bapaknya ngomonglah, atau sebaliknya. Itu namanya memutus silaturahim. Tapi secara umum bisa juga silaturahim itu dipahami memutus hubungan dengan sesama manusia. Lebih-lebih lagi tentunya kalau bermusuhan. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Yang kedua kita ambil juga hadis sahih juga dari Muslim juga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi, siapa yang ada di dalam hatinya mithqalu, walaupun mithqalu zarratin, walaupun sedikit sekali di dalam hatinya itu ada kibrin, kesombongan. Kesombongan itu ditanyakan pula oleh sahabat ke Nabi. Itu hadis ini panjang ya tambahannya. Orang bertanya, ya Rasul, ada orang pakai baju bagus, pakai sepatu bagus, apakah dia sombong tuh? Nah, kata Nabi tidak seperti itu yang sombong tuh. Yang sombong itu artinya menganggap remeh orang lain, menganggap kecil orang lain, dan menolak kebenaran. Disampaikan batu kayaknya mangka artinya menggadang. Kalau bahasa awalnya mana kata turan. Mana dulu makan nasi, dulu mau ke kara tanpa jadi pegawai dulu. Kalau nang senior dia kena sehat lah. Mau kalau bakare dia kena mana tertular boleh atau menolak kebenaran. Kalau yang disampaikan itu benar. Atau meremehkan orang lain karena satu dan lain hal sebab, antara lain misalnya membanggakan asal usul. Ini seperti setan, iblis yang menolak sujud kepada Adam dan ditanya oleh Allah, kok tidak mau sujud? Nah, kata setan dalam surah Al-A'raf diceritakan, mengapa pula saya mau sujud ke orang itu? Orang itu diciptakan dari tanah, saya dari api. Jadi membanggakan asal usul. Nah, sekarang asal usul itu juga salah satu merupakan sumber kesombongan bagi manusia. Apapun asal usulnya. Kadang-kadang asal usul perguruan tinggi, kok tambah ikip rumah, kok tambah unang rumah, kok tambah yeyen rumah. Anda perlu dibanggakan itu. Iko pegawai apa kok? Tamatan perguruan tinggi negeri kan, kamu swasta, atau nggak swasta membanggakan? Orang kok orang sekolah negeri itu orang masih, kan? Tambah pakai C. Itu asal usul, itu setan yang mengajarkan kita seperti itu. Ada diikuti. Jadi yang ada sedikit saja kesombongan di dalam dirinya, dia tidak akan masuk ke dalam surga. Menghalangi masuk surga. Padahal dia sudah pantas, sudah punya banyak bekal, tapi tetap terhalang. Yang ketiga, ini hadis Bukhari Muslim malah. Yang tadi Muslim, ini Bukhari dan Muslim. Ini berkaitan dengan pergaulan sehari-hari dengan orang lain. La yadkhulul jannata man la ta'manu, orang yang tidak aman olehnya jauh tetangganya disebabkan oleh karena perangainya atau kejahatannya. Jadi tidak bisa tenang tetangganya.
Kalau dia menyapu sampah, menyapu sarok, sarok itu ke halaman tetangganya disapunya. Kalau dia mengalirkan air comberannya, air kotornya dialirkan ke pekarang tetangganya. Ada saja tetangganya susah rupanya. Orang yang seperti ini itu akan menyebabkan dia terhalang masuk surga. Begitu juga mungkin kalau kita di kantor bekerja, ada juga kadang-kadang orang membuat teman-temannya di sekitarnya itu tidak nyaman, disebabkan karena kebiasaan-kebiasaannya yang tidak baik, kata-katanya dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan tempat kita tidak ada, tapi kadang-kadang itu ada. Apabila ada orang yang susah disebabkan keberadaannya, sehingga orang berdoa, kalau dapat ada lah dia, kalau ada dia susah kita. Kalau seperti itu, ini dia orang itu nanti termasuk orang yang terhalang masuk surga. Barangkali itu Bapak Ibu, ya kalau orang-orang gue gitu, penyongan itu nggak tahu deh. Tapi berita gembiranya ada penelusuran para ulama seperti ini tentang hadis-hadis itu. Yang dimaksud oleh hadis ini itu terhalang masuk surga itu untuk kali pertama atau rombongan pertama. Jalan dulu, sudah itu masuknya ke neraka dulu. Kemudian tidak berapa lama kemudian masuknya ke surga. Itu berita gembira. Sebab kalau yang pasti masuk neraka itu kan orang kafir. Ini orang Islam ini. Orang Islam, orang beriman, malah nyo puasa, nyo sembahyang, nyo zakat, nyo qiyamul lail, nyo sembahyang tahajud. Cuma salahnya ada beberapa perilakunya tadi yang menghalangi dia masuk surga. Cuma kalau yang sebagusnya tentu harapan kita Bapak Ibu kalau dapat janganlah terhalang itu tidak enak. Sudah nanti terkumpul amal soleh sebanyak-banyaknya, tiba masanya nama kita terdaftar di pintu-pintu surga. Silakan masuk. Assalamualaikum, masuk. Nah, itu adalah itu harapan kita. Nah,